Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat DT, tim di balik Temaram masih menelusuri kota Sukabumi. Dan kali ini kita akan membahas situ gunung yang mengatakan bahwa roh Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi tengah menjaga Gunung Gede Parango agar tidak meletus. Bahkan sekarang pada waktu kurun tertentu, orang-orang berdatangan ke gua-gua di sekitar Gunung Gede untuk bermeditasi atau mengadakan upacara ritual. Menurut legenda masyarakat lokal di Sukabumi, situ di gunung tersebut bukanlah danau alam, melainkan itu adalah sebuah danau buatan manusia. Orang-orang di sana mengatakan bahwa pencipta danau tersebut ialah Rangga Jagatsihadana, yaitu seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram. Di Sukabumi sendiri, pria yang berasal dari Kerajaan Mataram itu dikenal sebagai Mbah Jalun. Selama masa kolonial sekitar tahun 1800-an, Mbah Jalun melarikan diri dari Kerajaan Mataram. Setelah ia bersembunyi di beberapa kesultanan di Jawa Tengah, Mbah Jalun akhirnya tinggal di Kesultanan Banten. Lalu selama perjalanannya sebagai seorang buron, Mbah Jalun mampir ke daerah Kuningan di Jawa Barat. Di sini, Mbah Jalun menikah dengan seorang wanita dari Kuningan tersebut. Dan bersama dengan istrinya tersebut, Mbah Jalun kemudian melanjutkan perjalanannya ke Cianjur. Mereka pun melewati Gunung Gede Parango, hingga akhirnya Mbah Jalun dan istrinya tinggal di sebuah lembah di kaki Gunung Pangrango di daerah Sukabumi. Lalu pada tahun 1814, Mbah Jalun pun memiliki seorang putra bernama Rangga Jaka Lulunta. Lalu sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Sang Pencipta untuk putra pertama mereka itu, Mbah Jalun pun membuat sebuah danau. Ia pun selesai membuat danau tersebut dengan menggunakan peralatan sederhana hanya dalam kurun waktu 7 hari saja. Ia pun menyebut danau itu sebagai situ gunung atau danau yang terletak di kaki gunung. Sejak itu hingga sekarang, danau ini disebut sebagai situ gunung. Air danau tersebut berasal dari air terjun Curug Cimanaracun. Curug tersebut terletak sekitar 50 meter dari danau. Masyarakat lokal Sukabumi sendiri percaya bahwa debit air danau tidak akan pernah surut meskipun musim kemarau tiba. Dan mereka pun juga percaya bahwa air danau tersebut akan berkurang dengan sendirinya ketika akan dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Temaram. Kali ini saya ada di daerah situ gunung, tepatnya daerah Sukabumi, Cisaat. Nah, pada kali ini saya akan menguak sejarah tentang situ gunung, dan katanya di sini juga ada patilasan juga ya. Seperti apa sejarahnya yang ada di situ gunung? Ikuti aja perjalanan saya. Yuk.
Ya, baru masuk danaunya dan katanya legenda situ gunung ini banyak ininya ya, mitosnya ya. Betul sekali, ini banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, tentang danau. Sebenarnya danau ini bukan danau dari alam, Bang. Ya, Dan katanya danau ini dibangun karena siapa ya itu? Mbah Jalun bukan? betul. Mbah Jalun dari kerajaan Mataram. Mataram. Nah, Kerajaan Mataram. beliau dulunya membangun ini sekitar 1800-an. 1800-an. Dan beliau tuh apa ya namanya? Berhijrahnya dari Iya, Cianjur juga Cianjur ke juga. Sukabumi, pokoknya daerah Surya Kencana. dari sudah ke sana. Dia Kalau udah pertama berputar-putar dari Cianjur, Sukabumi, tempat filmnya mungkin ya. ya, Saya juga belum tahu pasti lengkapnya seperti apa, nanti kita mungkin bisa dilihat ya. Kalau menurut Mang J ini apa yang bisa dilihat di sini nih? ini proses apa bukan proses ceritanya mas, sejarahnya banyak ya. Jadi ketika si Mbah Jalun apa dia dari Mataram terus katanya sih ada yang bilang dia kabur gitu kan, ada yang dia bilang dia mau berguru dulu gitu ya, kayak ke Banten. Setelah ke Banten kemudian ada yang bilang dia ke daerah Cirebon, terus Majalengka kayak Bogor, sampai dia punya anak gitu kan. Ya, Siapa namanya tuh, Mang? Rangga. Kalau Apa saya ya? baca di sini tuh namanya Rangga Jaka Lulunta. Nah, Rangga Jang. Dan pembangunan ini bisa dibilang syukuran, Mang. Ya, Syukuran. atas kelahiran Heeh. anaknya itu ya. Kalau nggak salah ya Mbah Jalun ini jadi membuat danau di sini tuh selama 7 hari, Mang. Cuma 7 hari ya. 7 hari. Bisa langsung Iya. dilihat danau. Seperti ini kalau logikanya nggak Seindah mungkin ini, ya. Betul, betul. Membuat danau seluas ini gitu. Seluas dan seindah ini. Lagi di sini ada mata air katanya tuh. Katanya ada di sini Tujuh mata air curugnya. Curug betul. Oke, kita lihat-lihat dulu ke sana. Kita lihat dulu. Yuk. Sahabat Tete, saya sudah berada di depan danau Situ Gunung. Dan ini apa namanya tempatnya di belakang kaki gunung ya? Kaki gunung ini ya? Kaki gunung Pangrango. Pangrango ya, ini yang tempat rasanya ada di beberapa kerajaan seperti Prabu Siliwangi juga Ada di sini. dari sini ya, Surya Kencana. Surya Kencana juga ada. Ini sejarahnya luas banget sebenarnya kalau kita kuak. Ini merembetnya ke mana-mana ini, ke Bogor juga ya, Bang ya. Bogor juga ada. Dan yang saya tahu nih, Bang, kata warga di sini atau apa ya, mitos mungkin. Mitosnya di sini danau ini walaupun keadaannya lagi kemarau, Ya, ini nggak pernah surut. Nggak pernah surut dan katanya gitu ya. ya. Jadi ini mungkin ya dari ketidaksurutannya itu karena dari kaki gunung Pangrango kan ada 7 mata air itu yang curug itu, nah itu yang terus mengalir air. Curug Yang Cimaruncang apa namanya? Ya. Kalau nggak salah.
7 sih ya. Ya, Ada saya 7. coba lihat dulu. Kalau nggak salah curug apa ya namanya? Cimarancung kalau nggak salah. Nah, masuk ke Ya, sini. Cimanarancun. Cimanaracun. Cimanaracun. Itu nama curugnya. Jadi si danau ini dialirinnya curug Cimanaracun. Cimanaracun. Dan katanya di sini juga ada selalu ada mungkin ya penampakan seperti ikan Ya, anting itu betul. bukan benar? Apa kayak ikan emas gitu. Hah? Itu beranting. Emang iya, Mang. Kalau saya lihat itu cuma satu. Cuma satu. Ada satu. Kelihatan suka menimbulkan satu gitu. Itu nggak bisa diambil. Itu menurut mitos ya. Menurut mitos. Tapi emang warga di ini, sini. Mang, saya mau nanya Ya. dah. Penglihatan gaib dari Mang J ini nih. Apakah benar itu apa si ikan anting itu selalu mewujudkan atau seperti apa? Kalau dari penglihatan saya, dia biasanya bergeraknya di ujung. Di ujung mana tuh? Ujung belakang. Dia suka keluar maksudnya. Iya, suka katanya ada yang pernah melihat ya kalau di ini ada yang bilang ke saya katanya pernah ada bukannya nelayan di sini suka ada yang suka mancing gitu. Kita yang pernah lihat. Pernah yang lihat ikan. Nah, selain itu Mang J, penglihatan Mang J di sini tuh katanya ada yang namanya apa? Pergulatan atau kerajaan apa tuh? Kalau penglihatan saya kayak gini, karena kesaktiannya di Jalun ya. Di Jalun itu oh ya dia sempat waktu itu ke Bogor terus ke Kuningan itu punya anak ya terus pindah lagi ke daerah sini ya ke kaki Gunung Pangrango. Nah dia itu pas di sini tuh bertarung kayaknya sama yang di wilayah sini. Maksudnya yang sesepuh di sini. Tuh, jadi yang nunggu di sini, jadi dia sempat bertarung dulu, ketika kalah ya. Ini saya mau baru dia mengutarakan saya mau niat untuk ini anak saya. Sebagai syukuran juga kelahiran anaknya. Kelahiran anaknya. Ada kemungkinan si yang ikan itu tuh dari karena kekalahan itu maka jadilah ikan. Maksudnya kekalahan seperti apa tuh? Ya, Pertarungannya ya, maksudnya. pertarungan. Tapi ini juga kurang jelas sih. Ya, walau alam ya, Walau kita alam. juga ini Walau alam. agak apa ya merayap kan. Betul. Oh, berarti si ikan anting itu ada kaitannya Ada dengan kaitannya dengan pas dia pertarungan itu. betul. Karena kalau ya kita masuk ke suatu wilayah kan nggak mungkin ya kayak ini. Hmm. Apalagi kalau menurut sejarah-sejarah yang beredar kan itu juga di Jalun kayak dicari ya. Sempat Ngilang dicari. maksudnya? Bukan. Jadi kalau misalkan dia kemana gitu, misalkan dia ke Bogor, nah di Bogor itu ditangkap gitu. Maksudnya maaf kayak buronan gitu. Iya, ketika buronan gitu ditangkap mungkin ya itu dari kerajaan Mataram. Bisa dibilang pengembara ya. Pengembara gitu. Betul. Dia kan pernah ke Cirebon juga, Betul. ke Bogor Betul. dan Cianjur. Terakhir mungkin di sini. Terakhir atau apa tuh di sini? Iya, terakhir dia bikin pas setelah ditangkap dari Cirebon waktu ditangkap sama, jadi dia kan melawan Belanda kan gitu. Jadi dia pemberontakan melawan Belanda dan ketahuan waktu itu di Cirebon itu dia Sempat ketangkap. dan dia hampir mau dihukum mati ya. Ya ketika pas mau dihukum mati itu karena kesaktiannya ke Jalun, jadi dia pas dari penjara bisa melarikan diri. Lari lagi Lari gitu. lagi akhirnya lari ke sini. Lari ke sini dan Lari ke sini. terlahirlah danau ini mungkin ya. danau Ini ini. tahun 1800 ya. Ya, kita tahun 1800. Itu mungkin sahabat Tete yang Mang J dan saya kurang lebih mungkin ya, walau alam kalau ada kurang-kurangnya mungkin dari sahabat Tete Sukabumi bisa mengungkapkannya di komentar apa yang salah dari kita dan menguak sejarah tentang situ Cigunung ini, danau Situ Gunung ini. Bisa sahabat Tete Sukabumi atau Cianjur yang wilayahnya terdekat di sini lah ya, yang lebih tahu mungkin sejarah tentang Situ Gunung ini, boleh DM ke kita mungkin ya, buat ini ya. DM ke IG kita di baliktemaram.id dan kita akan jalan-jalan lagi. Mungkin kalau ada ya narasumber di sini kita bisa tanya-tanya dah ya. Oke. Bagus juga enak kalau ke sana. Yuk kita jalan-jalan lagi. Oke, cus.
Oke, Mang J, kita udah jalan-jalan tadi. Kebetulan Keliling ya. saat ini turun hujan nih. Ya. Jadi kita terbatas untuk berkeliling-keliling di sininya. Udaranya enak banget nih Mang J. Masih sejuk, masih asri, dan ada tadi mas saya ngelihat ada kera ya. Nanti banyak ininya. Apa ya, hewan liarnya ya? Hewan liarnya yang di pohon-pohon. Nah, Bang J, nyambung dari perbincangan kita nih tadi, dan kalau nggak salah nih ya, bukan saya mungkin ya yang lihat, katanya di sini ada juga sosok ratu ular. Ada di ya ular lah gitu saya sebutin ya. Iya. Selain ikan emas yang ada antingnya itu, Betul. ada sosok ular juga, Ya, dan sosok ular dan buaya buaya, putih katanya. betul, buaya putih. Buaya putihnya itu dua kayaknya. dua. Dua. Kalau boleh tahu itu di mana posisinya? Kalau posisinya, kalau sekarang sih ya, sekarang sih posisinya dia lagi memang pindah-pindah sih. Saya sukanya posisi di sana. Tepat Iya, pertengahan. yang bolong maksudnya. itu, yang bolong. Yang bolong itu. Itu kan ada bolong tuh, ada pohon. Pohonnya tuh ada yang bolong tuh ya. Ya. Nah itu dia suka di sana. Itu kayak gua tuh kan kalau di sini lihat di Iya. sini kayak gua. Kayak ada Nah, dua tuh. Nah, Untuk itu. buaya sendiri kalau nggak salah di sebelah sana. Ya dekat yang mancing itu. Nah, buaya putih. Tapi ini katanya jarang timbul ya. Jarang timbul. Selalu timbulnya ketika kalau yang namanya orang Sunda mungkin kawenehan. Kawenehan. Kalau kawenehan baru dia Baru kelihatan. kelihatan. Cuman memang jarang sekali. Saya tadi kan nanya-nanya juga kita ke warga, tapi nggak di situ ya, nggak masukin di sini. Ya warga juga banyak yang nggak lihat sih. Gitu. Dan yang paling dominan tuh yaitu yang ikan emas itu ya. beranting ya, Iya, ikan merah. ikan beranting, ikan merah Ikan disebutnya merah, ya. betul. Ikan merah Oke. beranting. Ada satu lagi nih, saya tadi ada tembusan katanya si danau ini kan kalau musim kemarau tidak pernah surut ya, Betul. dan kebalikannya di saat ini surut Lagi dibersihkan. katanya ya. Betul. Jadi ketika si danau ini surut dengan tiba-tiba itu datang dengan sendirinya ketika mau dibersihkan gitu. Itu walau-walam ya. Itu karena agak karena agak mungkin kalau manusia ngebersihin danau seluas ini gitu. Masih ada hewan-hewannya ya. Ada hewan juga sih. Dan Mang J, kalau boleh ini ya, saya pengen komunikasi dengan penunggu di sini. Mang J bisa bantu saya nggak? Insya Allah itu kalau bisa ya. Ah. Kalau bisa, Insya Allah kalau bisa. Oke. Tapi saya nggak bisa menjanjikan, tapi mudah-mudahan bisa. Ya gitu ya. minimal saya tahulah di sini tuh seperti apa gitu kan. Ini penglihatan, bukan penglihatan manusia awamnya gitu ya. Insya Di Allah. sini tuh ada seperti ini. Nah, saya di sini pengen negasin minimal lah kita tahu tentang daerah ini, danau ini dulunya apa dan bagaimana, siapa tuh yang pangarsa kita tuh pangarsa Bali ya. Betul. Nah, itu tuh dia ke sini tuh karena apa gitu. Iya. Boleh, Mang. Insya Allah saya coba sih. Oke, sahabat TT, saya mau mencoba komunikasi dan Mang J ini mau berusaha untuk mediumisasi mungkin ya. Tapi kita nggak terlalu ekstrim juga, Mang. Insya Allah. Karena di sini kelihatannya nggak ini ya. Oke, sahabat TT, doain aja mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan penunggu di sini. Ya, sahabat TT, ini Mang J lagi berusaha berkomunikasi dengan yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tersebut. Sampurasun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampurasun. Punten, Dari saya. punten, Abdi sarang saya. abdi, Sarang saya. abdi sareng omen. Abdi kedah nyebat naon ieu teh? Abah atanapi aki? Mangga, bilang. Abah we nya. Abah punten satu acana abdi bersilaturahmi ka dieu ka situ
Cigunung hoyong terang sejarahna nu aya di situ Cigunung. Situ gunung. Kumargi abah tiasa meberkeun gitu nu aya di dieu. Nuhun. Mau nembe teh nu nyauran. Kumaha teh bah? Nembe teh nu nyauran nya ka dieu. Ya. Bade naon? Nuhun. Soalnya kita bade naon tadi. Soalnya bade pasaros. Ya, hoyong terang ngaguar sejarah tentang danau situ danau Cigunung nya. Nusa terang abah mungkin biasa. Mohon ieu teh. Kampokur abah di dieu. Nuhun. Aya hiji jalmi ka dieu. Ya, Anjeunna teh ka dieu sareng istrina. nuhun. Anjeunna nyandak. Nyandak naon bah? Nyandak orok. Nyandak orok. Nuhun. Terus? Ngiring-ngiring di dieu nyandak. Nuhun, nuhun. Ngiring-ngiring di dieu. Nuhun. Ya anjeunna. Beres ini di dieu. Pangetan ningali tempat irause. Ya, Anjeunna teh ngadamel langsung situ. danau ieu. Oh. Ya, ya, ya. Tujuanna kanggo naon eta bah didamelkeun danau ieu teh bah? Kita tinggalin ada eta jalmi teh memang so. Nuhun. Nuhun. Biasana teh kanggo ucap syukur. Ucap syukur kelahiran putrana nya anu saterang abdi didamelkeun danau ieu. Tanpa milih sebat syukuran kanggo kelahiran putrana panginten disebut rada sanes menyimpangnya. Ya, ya, dan ucap syukur banyak ucap syukur we urang ka hadirat Allah kitu sanesna ucap syukur pedah gaya kelahiran naon sanes. Intina mah eta punten. Iya. Terus kieu bah abi hoyong terang ya bah saurna mitosna di dieu teh aya lauk beureum ya bah. Fatimah. Terus tuh bah. Apa di mana? Iya saurna mitos saur masyarakat di sekeliling di dieu bah. Saurna eta ge matakan abi teh hoyong terang gitu. Ya kami anu teh ningali mah. Oh gitu. Terus tah kawitna teh naon eta teh lauk emas eta teh kanggo naon di dieu teh? Eta anu ngajagi. Oh nu ngajagi danau ieu kapungkurna. Di Pengker abi kaleresan aya di tadi ninggalkeun nya. Tapi di situna. Di situna nya. Nah, tapi teu ieu nya bahnya maksudna teu ngawagel gitu bah. Insyaallah. Insyaallah nya ieu mah dengan ngajagi hungkul danau ieu bilih aya nu ngarasak meureun kumaha? Tong lepas istighfar ya. Kumaha bah? Tong lepas istighfar. Iya bah. Kadang teh ujang siga nu keur ieu. Kumaha bah? Ya teh ujang siga nu keur ieu. Tong lepas istighfar. Mohon. Syukur ka Allah nya. Mohon. Tong ningalikeun naon ya. Ya. Kumaha kitu nya tos we nya. Ya. Gitu. Mohon bah. Ya, tong ngarusak ngentos ngeden kieu situ ayana kieu ayana. Ya. Ngalikeun ku ujang teh ngali. Ya. Sampah ka balatak. Leres bah. Geus dibersihan, geus dibersihan kosongan teh geus naek deui cai teh kotor deui atuh kumaha sedihna abi. Dan teh ya nu teh katingali ku jalmi mah da. Ya. Gitu. Ya. Janten ieu kanggo masyarakat di dieu meureun banyak sing tiasa ngajagi ieu danau ieu sareng kan danau ieu teh dianggo wisata oge nya banyak. Tah eta teh kedah sami-sami sareng urang teh tiasa ngalestarikeun meureun nya. Tapi tetep wae aya nu ngarusak mah nya. Iya Jalan jalmi bari di dalam. Ya. Aya we. Bah, punten ya hiji deui abi naros. Selain
lauk mas eta anu tinggal di dia aya naon wae bah? di tengah hiji masuk jeung orang gitu. Orai. Sareng Sareng aya anu jadi oge balik dia aya. Atau mah lain eta masuk ngamuk. naon eta teh bah? Duaan eta nu buaya. Oh buaya putih sanes bah. Da saurna nya da eta mah jarang nim ieu nya banyak. Eta mah naonan lah. Upami anu orai eta. Eta mah ada kita sini buat Tegaknya. kita anu kagungan di selatan. Oh, kagungan di selatan oge nya. Da di dieu mah caketnya. Nanti Pangrango gitu nya. Ya, gunung gedenya banyak. Gunung Gede Pangrango. Ya. Gitu di Beus teh kawit teh. Supados gitu istilah nama gitu keluar deui lah nya semburan tinu Gunung Pangrango teh. Nah di kita terus aya nu ngatosan kadina keduaan. Ya. Ngajagi supados meureun kitunya gunung gede ieu teh henteu meletus meureun bah. Sapertos kitu. Mohon atuh bah atur nuhun pisan infona cekaplah kanggo abdi mah. Hapunten sate acana tos ngawagal abah dipanggil-panggil ka dieu ku abdi. Hatur nuhun pisan bah. Sampurasun. Sahabat DT, mungkin itu percakapan saya dengan Mang J ya, tapi bukan Mang J nih yang di dalamnya sebenarnya. Nah, katanya emang di sini ada penunggunya juga yang seperti apa yang tadi kita obrolkan gitu. Oke sahabat TT, barusan saya sudah melakukan mediumisasi dengan Mang J ya. Dan saya mau nanya nih ke Mang J. Mang J, yang tadi kalau nggak salah yang Mang J datangi ya, yang ngerasuk ke Mang J nih, sosok apa tuh Mang? Saya takut salah soalnya ngomongnya. Oh sempat ngeliat juga ya? Iya. Tapi takut salah oh ya. Itu jadi kakek-kakek ininya panjang. Jenggot panjang dan putih. Ya kalau saya nggak salah nih ya, saya sempat lihat sosoknya rambut sama jenggot putih semua. Terus memakai jubah juga, bukan jubah sih ya, baju putih kayak jubah gitu, kayak di film-film silat gitulah. Betul. Tapi yang guru besarnya seperti Guru itu besarnya, mungkin. ya. Dan bawa tongkat juga bener Bawa nggak? tongkat betul. Makanya tadi lagi silakan tongkatnya dia di Sempet tadi nyamperin saya juga tadi kayak Mang J. Nah, ajak ngobrol juga. Nggak sempat saya. Nah ini Mang J di belakang kan udah datang kabut juga ya, karena ini mau sandekala juga ya Mang ya. Ya. Kita tutup aja Mang sampai di sini mungkin ya. Kita udah cukup lah ya. Itu udah pada Tahu keluar semua. Ini putih sahabat DT ini kabut nih. Udah mulai keluar nih. Kalau sahabat DT atau siapapun yang menonton video ini yang bisa ngelihat sesuatu di sini boleh komen ya. Ada apa di sini gitu. Saya akan tutup acara di sini dan terima kasih nih Mang J atas bantuannya. Ada pesan. Nah apa tuh pesannya? Ada pesannya jadi ya kata si Akinya ya, katanya sih jangan terlalu menginikan masa lalu terlalu dalam, cuman ambil hikmah yang didapat dari sananya. Contoh misalkan ketika dulu ada orang-orang soleh apa, nah itu yang harus kita agungkan mungkin. Ya ikutilah seperti itu ya. Dan yang saya tahu tadi pesannya jagalah danau ini katanya. Ya. Kita sambil bilang gitu. Ya, jaga danau ini karena penglihatan mungkin bukan penglihatan ya, Mang. Karena danau ini kelihatannya udah banyak sampah juga. Seperti itu. Udah ya, kita tutup aja, kebetulan hujan nih di sininya. Ya.
gitu. Udah sampai kala juga. Oke sahabat Tete, mungkin sampai di sini apa sih, bukan jalan malam ini mah ya, Ini mah jalan sore penelusuran ya. atau vlog ya. vlog kita atau jalan sore lah bisa dibilang. Betul. Kita sudah ada di daerah Sukabumi, Gunung. Situ Gunung, dan terima kasih sahabat Tete yang udah nemenin kita. Tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.